Di lereng Gunung Lawu yang sejuk dan damai, hiduplah sepasang suami istri yang dikenal sebagai Ki Pasir dan Nyai Pasir. Kehidupan mereka sederhana, diisi dengan kerja keras di ladang dan cinta yang tulus satu sama lain. Hari-hari mereka lalui dalam keharmonisan. Namun ada satu kekosongan yang selalu terasa di hati. Mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap senja, saat matahari terbenam di ufuk barat, mereka sering duduk termenung di depan gubuk mereka, memandang langit dengan penuh harap. Suatu sore, dengan suara lembut penuh kesedihan, Nyai Pasir berkata pada suaminya, "Ki, sudah begitu lama kita menanti kehadiran seorang anak. Apakah doa-doa kita tak pernah sampai kepada Yang Maha Kuasa?" Ki Pasir, dengan senyum sabar yang selalu menenangkan, menjawab, "Sabar Nyai, percayalah, semua akan indah pada waktunya. Mungkin saat ini kita belum dianggap siap untuk menerima amanah sebesar itu." Namun, hati Nyai Pasir tetap terasa hampa. "Setiap kali aku melihat anak-anak desa berlarian riang di pematang sawah, hatiku terasa kosong, Ki," keluhnya lirih. Ki Pasir menghela napas panjang, lalu memegang tangan istrinya erat. "Kalau begitu, mari kita berdoa lagi malam ini. Lebih khusyuk, lebih tulus, siapa tahu doa kita kali ini benar-benar dijawab." Malam itu, di tengah ladang yang diselimuti keheningan, Kyu dan Nyai Pasir menengadahkan tangan, memanjatkan doa dengan sepenuh jiwa. Mereka memohon belas kasihan Sang Pencipta agar dianugerahi keturunan. Tiba-tiba, keheningan malam pecah oleh suara gaib yang lembut, namun menggema dari angkasa. "Wahai Ki Pasir dan Nyai Pasir, doa kalian yang tulus telah didengar. Esok pagi, carilah di ladangmu. Kalian akan menemukan sebutir telur. Jika kalian benar-benar menginginkan keturunan, makanlah telur itu bersama-sama." Ki Pasir dan Nyai Pasir terkejut, namun hati mereka dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap. "Nyai, kau dengar itu? Ini adalah pertanda dari langit," seru Ki Pasir tak percaya. Nyai Pasir tersenyum, air mata haru membasahi pipinya. "Ya Ki, mungkin inilah jawaban dari doa kita selama ini." Keesokan paginya, dengan langkah penuh semangat, Ki Pasir bergegas menuju ladangnya. Dan benar saja, di antara rerumputan hijau, tergeletak sebutir telur berukuran tak biasa yang memancarkan kilau keemasan. Dengan penuh rasa takjub, ia bergumam, "Subhanallah, telur ini sungguh luar biasa. Inilah yang dijanjikan semalam." Ia pun segera membawa telur ajaib itu pulang. Melihat telur keemasan itu, Nyai Pasir tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. "Indah sekali telur ini, Ki. Ayo segera kita masak," ajaknya antusias. Ki Pasir tersenyum. "Tentu, Nyai, kita akan memakannya bersama. Semoga harapan kita terkabul setelah ini." Mereka pun memasak dan memakan telur itu dengan perlahan, penuh doa dan harapan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa saat setelah telur itu habis mereka makan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tubuh mereka mendadak terasa sangat panas dan gatal luar biasa. Kulit mereka perlahan mengeras, seolah berubah menjadi sisik. "Ki, tubuhku panas sekali. Apa yang terjadi padaku?" jerit Nyai Pasir kesakitan. Ki Pasir, yang juga berusaha menahan rasa sakit yang menyiksa, menjawab dengan susah payah, "Aku juga merasakannya, Nyai. Tubuhku berubah." Dalam sekejap mata, wujud manusia mereka lenyap, berganti menjadi 2 ekor naga raksasa yang mengerikan. Sisik mereka berkilauan di bawah sinar matahari, tak sanggup menahan panas yang membakar dari dalam. Kedua naga itu berguling-guling dengan dahsyat di atas tanah. Gerakan mereka yang kuat mengikis tanah, menciptakan getaran hebat seolah gempa bumi tengah terjadi. Dalam wujud naga, Ki Pasir meraung dengan suara berat, "Nyai, apakah ini hukuman untuk kita?" Nyai Pasir hanya bisa membalas dengan jeritan putus asa, "Aku tidak tahu Ki, tubuhku serasa terbakar. Tolong." Kedua naga itu terus menggeliat dan bergulingan tanpa henti, membuat tanah di sekitar mereka amblas dan membentuk sebuah cekungan yang sangat besar. Keajaiban pun terjadi. Dari dalam retakan bumi, air menyembur dengan deras, mengisi cekungan itu hingga penuh. Ketika warga desa datang karena mendengar gemuruh aneh,
mereka terperangah. Ladang milik Ki dan Nyai Pasir telah lenyap, berganti menjadi sebuah danau atau telaga yang sangat luas. Airnya jernih berkilauan, memantulkan birunya langit. Astaga, apa yang terjadi di sini? Dari mana datangnya air sebanyak ini? Tanya seorang warga dengan heran. Yang lain menyahut, Ki dan Nyai Pasir telah menghilang. Mungkin mereka telah berubah menjadi penjaga telaga ini. Sejak saat itu, warga menamai tempat itu Telaga Sarangan. Ada juga yang menyebutnya Telaga Pasir. Untuk mengenang Ki dan Nyai Pasir yang dipercaya kini bersemayam di dasar telaga sebagai naga penjaga. Kisah cinta, harapan, dan perubahan tragis Ki dan Nyai Pasir melahirkan sebuah telaga yang abadi dan memesona. Hingga kini, Telaga Sarangan menjadi tempat yang menenangkan jiwa, di mana orang datang tak hanya untuk menikmati keindahannya, tetapi juga untuk merenungi legenda tentang sepasang suami istri yang pengorbanannya menciptakan keajaiban alam. Terima kasih sudah menyimak cerita rakyat dari Tanah Jawa ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.